apa sih yang dimiliki perpustakaan yang bisa mendukung untuk teman-teman semua dalam menulis jurnal atau menulis karya ilmiah. Nah, baik itu dalam jurnal maupun nanti untuk skripsi. Nah, ini dari gambar yang saya tampilkan inilah yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, yang menjadi kendala sampai hari ini adalah tentang repositori. Pak, kok kita kesulitan banget ya untuk daftar di repositori. Sebenarnya begini, di perpustakaan itu kita menjaga kerahasiaan data ya. Kerahasiaan data itu maksudnya adalah kakak-kakak tingkat saudara ini sudah menulis dengan sangat amat susah payah. Maka di perpustakaan memang tidak semuanya dibuka. Nah, yang kedua, kami pun juga memberikan proses literasi di mana mahasiswa ini juga tidak dimudahkan untuk melakukan copy paste. Nah, biasanya, ini judulnya bagus nih. Nah, akhirnya kita ngambil di repository, blok sak gobyok dipindah, tinggal ditukar, namanya replika ya. Jadi penelitiannya jadi penelitian replika yang dipindah objeknya aja. Nah, sebagian besar tulisannya hampir sama. Nah, ini kalau ditermitin, waduh, bisa kena 100%. Nah, ini kita bisa unduh beberapa penelitian. Ini kalau nggak salah abstraknya ya, Mbak Imas, yang dibuka untuk di repositori apa aja Mbak Imas ya? Mbak Imas, ya, ada ya Mbak Imas? Iya Mbak Imas. Untuk repositori yang dibuka itu hanya abstrak, lalu lampiran, jurnal, dan jurnal hasil Turnitin saja, Mas. Oke, nah ini informasinya dari Mbak Imas. Jadi memang dikunci untuk yang penting-penting terutama terkait pembahasan. Nah, biasanya pejuang skripsi itu paling jenuh itu ketika sudah masuk di pembahasan. Ini gimana ya Pak Vika? Wah, ini bimbingannya ini bisa berulang kali. Sebenarnya tipsnya gampang sih kalau kita membuat satu penelitian atau riset ya. Kita banyakin empiricalnya, yaitu dengan apa? Mengunduh atau melakukan citasi di beberapa jurnal. Khususnya UNTAK punya dua ini yang kita pegang ya, repository dan jurnal UNTAK. Nah, jurnal UNTAK ini adalah beberapa jurnal yang dimiliki oleh semua prodi yang ada di UNTAK. Nah, baik itu yang masuk Sinta atau belum masuk Sinta. Nah, teman-teman bisa buka di sini juga. Nah, itu tinggal buka di libnya UNTAK, semua sudah terintegrasi di sana. Nah, kedua, ini yang dimiliki UNTAK nih. Terus, selanjutnya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Mbak Mas, kalau cari jurnal penelitian itu, mbok ya jangan di Google Scholar. Kenapa? Karena di sana kita tidak bisa melihat tahunnya dengan detail. Nah, di Google Scholar itu memang banyak jutaan data ada di sana. Puluhan juta ada di sana. Tapi kita tidak bisa mengindeks tahunnya. Padahal dalam sebuah penelitian itu tahunnya adalah 3 tahun ke belakang. Nah, itu yang ter-up-to-date. Nah, bagaimana kalau kita mencari di Garuda Ristek Brain? Nah, kita tinggal klik aja di sini. Nah, ini kebetulan tadi saya udah buka ya. Nah, untuk teman-teman semua mungkin kalau di komunikasi, kita coba pakai komunikasi interpersonal ya. Kita tinggal search. Nah, ini di sini. Ini ada 1026 dokumen. Nah, kalau di Google Scholar kita tidak bisa menemukan tahunnya. Nah, kalau di sini 3 tahun ke belakang ya, tinggal kita ganti aja 2018. Udah. Nah, ini sudah ketemu semua. Jadi di tahunnya teman-teman semua ini sebenarnya kita tidak kesulitan untuk mencari data terkait bagaimana memilih atau meletakkan atau mensitasi sebuah jurnal. Karena apa? Semuanya sudah ada di digital, yaitu di Google itu semuanya sudah ada. Jadi kita tidak pernah kesulitan di sana. Jadi membuat judul itu dasarnya seperti apa, yaitu kita cari empirisnya dulu. Nah, kembali lagi di sini. Nah, perpustakaan sudah menyediakan banyak hal terkait kembali pada repository. Memang secara administrasi seorang mahasiswa itu harus memiliki password untuk login ya. Nah, kita memang memberikan akses itu supaya apa?
memang perpustakaan ini mempunyai kebijakan tersendiri daripada yang lain. Ya, kembali lagi untuk melindungi dan mengamankan dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat. Nah, ini maksudnya. Lupa kenapa nggak dibuka semua? Jangan dong. Ini kan riset orang. Nah, loh itu di univ lain kok bisa dibuka? Nah, itu kebijakan univ lain. Kalau di perpustakaan memang tidak. Kenapa? Satu lagi, kalau sampai ini diternitin, resiko terbesarnya adalah hasil dari penelitian saudara nanti ternitinya tinggi. Bisa berulang kali. Bahkan nanti kalau penelitian tinggi, nah ada fraud yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mending ternitin di luar. Nah, ini juga nggak boleh. Nah, itu maksudnya di sana. Jadi silakan yuk daftar di repositorinya Untak. Gimana sih? Itu ada Mbak Imas. Nanti tanya ke Mbak Imas caranya seperti apa sih Mbak Imas? Mbak Imas bisa dijelaskan caranya untuk daftar repositori Mbak Imas? Mbak Imas. Ya. Terima kasih Mas Dedi. Okay. Untuk teman-teman mahasiswa, bagi yang mau mendaftar repositori itu diperuntukkan untuk unggah mandiri tugas akhir. Jadi setelah ujian sidang tugas akhir itu nanti disarankan untuk mendaftar dulu repositori secara online melalui Google Form. Nanti link Bitly-nya akan saya share di chat aja ya, biar lebih jelas. Oke, nah itu ya. Jadi di repositori ini kalau kita lihat sebentar, ini lebih baik saya buka aja ya, supaya nanti teman-teman tahu proses repositorinya itu seperti apa sih Pak. Nah, ya, sebentar. Ini kelihatan ya, ketika saya pindah ke web ini kelihatan ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, berarti tadi nggak kelihatan dong yang apa namanya portal Garuda tadi ya? Iya, yang Bapak. Iya Pak, nggak kelihatan. Oke. Mohon maaf. Oke. Ya, Pak. Nah, ini ya. Ini kalau kita di repositorinya Untak. Nah, ini di bawah ini sebenarnya. Nah, ini banyak banget kan di bawah. Nah, ini kalau kita klik di sini, ini repositorinya Untak. Nah, bagaimana kita melihat? Di sini kita lihatnya di divisinya aja. Nah, ini kan banyak. Oke, nah Ilkom itu masuknya di mana ya? Nah, ini ada Ilkom. 308 data. Oke. 308 data ini terdiri dari berapa data pada setiap tahunnya. Nah, ini yang terbaru 2021. Nah, oke. Nah, ini punya siapa saja sebenarnya. Sebenarnya mahasiswa itu bisa ngambil dari sini. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, nih kan. Nah, ini yang tulisan preview ini bisa di-download. Kalau yang lainnya memang nggak bisa di-download. Nah, oke. Nah, kembali lagi tadi karena tadi portal Garudanya nggak bisa ya. Oke, nih ya, udah kelihatan ya? Yang Garuda Ristek Brin udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya, Pak. Tadi kan sempat saya sampaikan kalau nyari jurnal itu paling tidak jangan melulu di Google Scholar deh. Nah, memang sih Google Scholar terintegrasi dengan beberapa jurnal-jurnal author-author atau publisher-publisher jurnal baik Sinta, Scopus dan lain sebagainya. Nah, coba di sini kita cari di komunikasi interpersonal. Oke. Nah, di sini kalau di Garuda Ristek Brin ya, itu banyak banget. Itu untuk apa? Ketika kita mencari data di repositorinya Untak nggak ada atau di jurnalnya Untak itu nggak ada, maka kita harus melakukan selancar di tempat lain. Nah, ini caranya. Karena kembali lagi saya sampaikan penelitian itu tidak atau terbatas pada waktu, yaitu 3 tahun penelitian. Nah, ini kita tinggal cari aja di sini. Wes. Nah, kalau di Google Scholar kita tidak bisa menemukan secara detail tahunnya. Nah, ini tinggal kita cari di mana yang kita butuhkan. Showing aja abstraknya. Dan di sini bisa di-download secara gratis. Nah, mahasiswa kan selalu tanya, Pak, gratisan nggak ada ya, Pak? Ini gratisan. Oke, bisa di-download secara gratis. Oke. Nanti kalau hasil downloadan ini mau kita citasi, nah ini kita tinggal pindahkan aja ke yang namanya Mendeley. Nah, ini nanti prosesnya seperti apa.
Oke, balik lagi ke materi. Sebentar. Oke, saya kembalikan lagi ke materi. Nah, setelah nanti Mbak dan Mas sudah selesai melakukan proses penelitian, sudah sidang ya, nah, kan pasti ada outputnya itu ada dua, yaitu skripsi Mbak dan Mas, yang satunya adalah jurnal penelitian. Nah, terkadang jurnal penelitian ini apakah S1 sekarang sudah diwajibkan untuk publish ya? Belum ya? Nah, nanti tunggu aja kebijakannya, apakah harus publish jurnal internasional atau jurnal terindeks Sinta. Nah, kita tunggu aja nanti ya, kebijakannya seperti apa. Nah, kalau kita mau publish jurnal internasional yang sampai hari ini keren, itu yaitu di Scopus. Nah, ini satu, reputasinya tinggi banget. Satu, saudara bisa membantu nilai dosen untuk masuk ke sini. Dan ada upgrade-nya, ada nilainya untuk para dosen. Yang kedua, ada nilai untuk Mas dan Mbak semua ketika masuk di sini. Tapi kembali lagi, untuk masuk ke jurnal internasional terindeks itu susahnya minta ampun dan harus dalam waktu yang cukup panjang pasti. Nah, kalau ini yang internasional ya, mulai Scopus, Thomson Reuters, DOAJ dan sampai ke GIL ya, yang punya Indonesia adalah Sinta. Nah, ini Sinta. Biasanya kalau di kampus-kampus lain tuh termasuk mahasiswa S1 itu sudah diminta untuk publish minimal di Sinta 3 atau Sinta 4. Biasanya begitu. Nah, kita tinggal klik aja Sinta 4 atau Sinta 3 bagaimana. Nah, ini juga di dalam proses ini, jurnal-jurnal terindeks ini kita juga bisa melakukan penelusuran jurnal ilmiah yang dibutuhkan untuk penelitian kita. Nah, tapi kalau di Simaku ini hanya melihat ranking jurnal itu berapa sih publishernya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Mas kalau kita mau publish jurnal tapi kita nggak tahu apakah jurnal itu predator atau tidak. Artinya begini, jurnal predator ini adalah proses penerbitannya tidak dapat ditinjau secara ilmiah. Jadi tidak ada review. Itu lebih tepatnya begitu. Dan yang selanjutnya itu adalah kurangnya atau tata manajemen sebuah jurnal ini diragukan kualitasnya. Nah, yang lebih parah lagi berbayar, bahkan ada yang mahal. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri jurnal predator dan itu tidak terindeks sama sekali. Oke, nah kalau kita mau lihat di mana sih jurnal-jurnal predator itu bermunculan, nah ini di Billis Weekly. Ini banyak banget publishernya siapa, negaranya dari mana, itu bisa dilihat di sini. Coba kita klik ya. Nah, ini ya. Oke, tinggal kita lihat aja di sini. Nah, kalau kita ngelihat publishernya di sini banyak banget sebenarnya. Oh shit, maaf, ini nggak keluar ya. Nah ini ada berapa banyak banget kan. Ini adalah jurnal-jurnal yang masuk dalam kategori predator. Nah, di sini nih. Wow, banyak banget. Nah, kalau komunikasi ya kita cari aja nanti komunikasinya apakah termasuk jurnal predator atau tidak. Nah, kebetulan mungkin saya belum dengar apakah anak-anak S1 itu harus wajib untuk publish jurnal. Kayaknya belum, hanya termitin aja dan membuat jurnal. Nah, oke. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari Simaku JR. Kalau kita mau lihat berapa sih ranking setiap jurnal, itu nanti bisa Mbak Mas lihat ya. Karena yang paling panjang itu sebenarnya bukan kita melihat
apa ya, istilahnya untuk informasi ini saja, tapi ada banyak informasi lain yang harus kita bahas dalam waktu sampai jam 4:30 kalau nggak salah ini. Nah ini, oke. Nah biasanya begini ya, untuk informasi jurnal ilmiah itu paling bagus itu ada di punyanya Elsevier, yaitu Design Direct. Itu bagus banget. Cuman bahasanya memang bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris British banget. Jadi kalau mau translate, ya itu bisa translate-nya ke Bing Translator. Kalau biasanya kadang-kadang kan mahasiswa, aduh Pak, males banget untuk kita pakai harus nyitasi jurnal yang berbahasa asing. Sebenarnya jangan kita punya sudut pandang demikian ya. Karena pas sebagai seorang mahasiswa, itu paling tidak kita punya optimis, iya aku belajar deh walaupun memang nggak bisa. Nah, saya juga masih mahasiswa kok. Jadi kita merasakan sama-sama bagaimana nulis studi akhir itu seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh, oke. Nah, oke, sebelum saya masuk ke slide Mendeley, nah di sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Ya, hening. Silakan yang mau bertanya. Hening. Jadi mungkin teman-teman masih ini ya, masih mungkin karena kurang familiar ya Pak Dedi. Iya, Bu. Karena selama ini mungkin belum pernah tahu Simago itu apa. Jadi ini mudah-mudahan sih bukan yang pertama, tapi untuk kalau ada teman-teman yang baru pertama kali ini dengar Simago, dengar Elsevier, itu adalah sebuah publisher jurnal. Nah, untuk skripsi itu kan ada kewajiban minimal 15 daftar pustaka, Pak Dedi. Oh, 15 daftar pustaka. Nah, 15 ini itu terdiri dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain. Tapi memang diharapkan akan lebih banyak kutipan-kutipan atau sitasi-sitasi dari jurnal yang paling mutakhir, termasuk juga artikel-artikel dosen-dosen yang relevan dengan karya mahasiswa. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semoga sudah punya gambarannya. Jadi Simago, kemudian Sinta, kemudian tadi logo-logo yang ditampilkan oleh Pak Dedi itu adalah icon yang bisa teman-teman telusuri sebagai sumber informasi gitu. Jadi biasanya gini Pak Dedi, kalau bimbingan itu suka gini, saya sudah cari kemana-mana nggak ada Bu. Nah, padahal ini kan tahun 2021 ya, jadi nggak mungkin ada penelitian yang benar-benar baru. Pasti sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga mengapa workshop ini menjadi penting, karena Pak Dedi akan membimbing kita untuk bagaimana sih menelusuri informasi yang diperlukan apa. Gitu. Kami kembalikan kepada Pak Dedi. Nah, ini pertanyaan yang sampai hari ini saya dengar ya dari kawan-kawan mahasiswa ya. Bu, nggak ketemu Bu, jurnalnya begini. Nah, ini kembali lagi begini. Sedikit saya menyinggung tentang metodologi penelitian. Ya. Jadi begini teman-teman semua, untuk membuat sebuah judul itu jangan judul-judulan. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa itu begini. Sama halnya ketika kita mencintai seseorang. Apakah tiba-tiba kita memilih orang itu dengan langsung main tembak begitu? Enggak kan? Oh, kita harus tahu nih orang ini seperti apa deh. Terus anggaplah gini deh, saya lagi jatuh cinta dengan Mbak Imas. Nah, saya harus tahu dulu nih, Mbak Imas ini seperti apa sih orangnya? Oh, cantik, oke, masuk kategori. Yang kedua apa? Nah, variabel-variabel itu yang harusnya kita cari di sini. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Oke, coba. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin bingung, bener Bu. Itu sebagai tambahan sampai sekarang memang bingung. Ini jurnalnya bagaimana ya? Nah, artinya apa? Kata kunci yang mau kita angkat dalam sebuah penelitian itu apa sih? Atau ending dari penelitian kita itu apa? Nah, kebanyakan kalau di teman-teman Ilkom ini kan jarang banget yang pakai kuanti ya. Lebih banyak itu kualitatif. Nah, artinya variabel apa yang mau kita angkat? Ya, kita tinggal search aja di sini. Paling gampang. Nah, di
Garuda Ristek Brain. Kalau memang di perpustakaan nggak ada, terus di beberapa web yang di perpustakaan nggak ada, kita cari di sini. Nah, artinya kalau memang ini nggak ketemu, berarti pasti ada lain di mana? Di jurnal internasional. Pasti ketemu kok. Nah, memang nanti kaitannya dengan hal yang berbeda. Tapi paling tidak itu bisa menjadi referensi. Yang kedua, silakan bertanya dengan Bapak Ibu dosen. Pak, Ibu, Bapak Ibu punya jurnal nggak yang bisa saya citasi? Yang bisa saya kutip kalimat-kalimatnya. Nah, ini juga membantu gitu loh. Jadi kalau dalam proses penelitian ya, sering saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa adalah jangan terlalu idealis. Kadang-kadang kan kita punya sesuatu hal yang kekeh banget. Aku harus menggunakan ini. Padahal dosen udah ngasih saran, jangan deh Mbak, ini kesulitan dan lain sebagainya. Tapi kekeh. Nah akhirnya udah dilepas lah. Ketika dilepas sama dosennya, ya kan, sudah dikasih referensi dan lain sebagainya, masih kekeh. Nah ujung-ujungnya apa? Mempersulit diri. Nah artinya kembali lagi, oke, ada yang bertanya nih. Oke, sebentar, saya jelasin dulu, saya selesaikan dulu ya. Jadi sebisa mungkin proses pengajuan judul itu kita diskusi dulu. Minimal dengan Bu Vika. Bu, saya punya judul ini deh. Boleh nggak ya Bu ya? Nah sebelum kita masuk pada proses pengajuan judul yang lebih panjang lagi nanti ceritanya secara administratif di Ilkom ya. Nah artinya gimana ya Bu? Boleh nggak Bu ya? Referensinya seperti apa? Nah itu yang harus kita mulai buka di teman-teman mahasiswa supaya apa? Nggak kesulitan. Sebenarnya ngerjain skripsi itu kalau kita mempeng ya, setiap hari kita siapkan 2-3 jam, 3 minggu kelar. Wis. Enggak Pak, nanti di ghosting sama dosennya. Sebenarnya dosen nggak ada yang ghosting kok sebenarnya. Mahasiswa yang sering ghosting kami sebenarnya. Artinya di saat kita cari, kamu yang nggak ada. Ya kembali lagi, akhirnya apa? Ujung-ujungnya, nggak enak nih di ghosting sama Bu Vika. Kita nggak pernah ghosting ya. Nah itu tolong deh bahasa sekarang. Curhat-curhatan mahasiswa kan begitu sekarang. Skripsi nggak kelar-kelar, di ghosting sama dosen. Enggak, sebenarnya bukan begitu. Kamunya kadang-kadang bandel. Nah, oke, ini ada pertanyaan ya. Yang Pak mau tanya, kalau ini Tamara ini laki atau perempuan ya? Mbak Tamara ya. Pak mau tanya kalau untuk jurnal asing, tadi caranya untuk menerjemahkan gimana ya? Oke. Nah, kita begini, kita pakai penerjemah itu ada banyak ya. Ada banyak. Oke, saya biasanya pakai Bing Translator ya. Oke, nanti saya sampaikan. Mbak Imas bisa dituliskan di linknya Mbak Imas ya, di chat Mbak Imas ya. Bing Translator. Nah, itu punyanya Microsoft. Itu punyanya Microsoft. Keakurasiannya kurang lebih 90% atau 93% lah. Hampir mencapai titik sempurna kalau punyanya Microsoft. Nah, tapi kalau punyanya Google Translate memang agak kacau. Nah, itu biasanya begitu. Jadi nggak ada deh bahasa mana. Terus habis gitu, gimana ya nyusun grammarnya? Itu gampang. Nyusun grammarnya itu di grammarly.com. Nah, grammarnya itu banyak di sana nanti. Biasanya kan kita membuat bahasa Inggris yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Susun aja bahasa Inggrisnya seperti apa di Grammarly. Nah, itu grammarnya pasti ketata banget. Jadi tidak ada alasan untuk sekarang itu nggak bisa. Semuanya bisa. Ya seperti dunia dalam genggaman. Itu memang benar sekarang. Semuanya ada di internet. Tanya Mbak Google, semuanya itu ada. Jadi nggak ada alasan deh kuliah atau lulus molor-molor sebenarnya gitu ya. Ada yang saya bilang itu begini ya. Kok senengnya sih nyumbang untak? Bukan masalah dia. Kok senengnya sih nyumbang untak ya? Jadi donatur tetap loh. Atau bahkan sampai saya juga mulai S1, S2, S3 diuntak semua. Mas Ded kok suka banget sih diuntak? Bukan itu. Saya kuliah di untak itu karena begini. Yang saya pegang adalah brand personality. Walaupun brand university itu penting. Nah, kenapa? Kita jangan kalah dong. Walaupun anak untak tetap bisa perang deh sama teman-teman yang di luar universitas negeri atau luar universitas negeri atau universitas swasta lainnya. Artinya apa? Yuk kita gunakan pendekatan kita ke dosen sekarang. Nah, bisa telepon, bisa chat. Nah, supaya nggak ke ghosting ya, caranya adalah kita melakukan proses komunikasi dengan tata bahasa yang baik. Itu Bu Vika kan enak.
Bu, gimana Bu? Pastilah dikasih waktu dan lain sebagainya, tapi yang sopan. Oke. Nah, ada pertanyaan? Ini kayaknya masih bingung ya Bu ya. Ini sebenarnya udah pengajuan judul atau belum sih? Sudah proses. Jadi yang sudah berlangsung sekarang ini kita sudah semua sudah pada mau masuk bab 1 Pak. Minggu lalu kita sudah melaksanakan seminar proposal dan ini teman-teman lagi dalam proses merevisi judul gitu. Merevisi judul dalam arti ada masukan-masukan dari dosen penguji seminar proposal adalah juga dosen pembimbing, calon dosen pembimbing 1-2 sehingga konsultasi sekarang sedang dalam proses konsultasi perbaikan judul supaya bisa ditindaklanjuti sebagai judul yang fix nanti di surat tugas pembimbingan. Oh, prapos berarti ya Bu ya. Bisa dikatakan itu masih prapos nih Bu ya. Iya. Oh ya, oke. Nah, itu tadi informasi dari Bu Vika. Jadi teman-teman semua untuk proses penelusuran jurnal ya, perpustakaan ini membuka atau memberikan wadah teman-teman untuk belajar, di mana kalau memang butuh jadi boleh nggak diskusi bagaimana sih kita cara downloadnya. Saya kesulitan nih kemarin download begini, silakan aja datang ke perpustakaan, nanti ada Mbak Imas, ada saya, kita bisa bantu. Nah, terus untuk teman-teman yang jurnal internasional ini memang agak susah ya kita downloadnya. Oke, kalau masalah itu kemarin saya tidak apa-apa. Mas jadi jangan diajarin untuk nge-hack ya, enggak. Jadi kalau di perpustakaan memang ada beberapa jurnal internasional yang open access. Jadi yang nggak open access, nah nanti saya buka kuncinya tapi tidak di Zoom ini ya. Saya buka kuncinya, nanti kalau teman-teman butuh gimana sih Mas untuk kita ngambil jurnal internasional yang nggak open access, nanti saya berikan kuncinya tapi tidak saya share di umum begini. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih bingung juga kayaknya ini. Halo teman-teman. Sudah mulai masuk, cuman harus mencerna sedikit. Oke. Mas Abi gimana Mas Abi? Banyak pertanyaan di chat room ya Pak? Ya. Oke, saya coba lihat di room lagi ya. Oke. Oh, masih bahas presensi. Oh iya. Masih bahas presensi. Oke. Nah, mungkin Mas Abi ada pertanyaan? Mas Akbar Nugroho ini ada pertanyaan? Belum Pak. Oh, belum ya. Saya coba aja Bu. Kalau di kelas itu saya selalu kalau mahasiswanya nggak open cam ini saya panggilin satu-satu. Biar nanti ada pertanyaan nggak bingung. Oke, Mbak Nandi, ada pertanyaan Mbak Nandi? Nah, kan nggak ada suaranya. Oke, yuk saya lanjutkan aja deh. Oh, Mbak Anissa, ada pertanyaan? Oke, belum. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tentang bagaimana sih kita belajar mensitasi sebuah jurnal. Oke. Nah, begini ya. Mungkin teman-teman akan merasakan nanti ada beberapa Bapak Ibu dosen yang memang memiliki jurnal tapi tidak sama dengan judulnya. Jadi jangan khawatir ya. Artinya begini, lupa. Kadang kan ini sama-sama curhat nih, sama-sama mahasiswa. Itu loh dikasih sama dosen si A tapi judulnya nggak sama. Itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Kenapa begini? Mbak dan Mas jangan khawatir, itu masih bisa disitasi. Dari mana? Dari metode penelitiannya. Satu. Atau dari bahasa-bahasa yang dituliskan di latar belakang yang memiliki relevansi dalam penelitian Mas dan Mbak. Nah, mesti ada yang membantah begini, Mas nggak ada sama sekali, nggak mungkin, pasti ada, sedikit banyak pasti ada. Nah, itu yang harus kita sitasi. Oke, jadi kalau kita bahas tentang Mendeley ini, garis besarnya begini ya, Mbak Mas. Mendeley ini adalah salah satu fitur perpustakaan pribadi seorang peneliti. Nah, ini Mendeley. Artinya apa? Loh Pak, berarti kita tidak bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Bisa. Tapi dengan catatan kita harus menginput dulu kebutuhan-kebutuhan yang menunjang
proses penelitian kita atau yang menjadi dasar teoretikal atau empirik itu baik dari buku, dari jurnal, itu dimasukkan semua ke Mendeley. Nah, kedua, Mendeley ini bisa offline, bisa online. Nah, dua. Tapi caranya kita masuk ke online dulu agar nanti terintegrasi dengan yang offline. Nah, seperti yang saya tuliskan di layar, di mana Mendeley Desktop ini dapat dioperasikan di sistem operasi Windows, Mac, Linux. Ya, cuman tampilannya memang agak beda sih. Nah, ekstraksi otomatis metadata dari file PDF. Nah, terus backup, sinkronisasi PDL full text dan beberapa komputer. Nah, terus ini sampai bagaimana tembus ke ORCID dan lain sebagainya. Nah, ORCID ini sebenarnya kalau mahasiswa S1 belum sampai ke sana ya, karena ORCID ini nanti dibutuhkan ketika kita mau publish jurnal khususnya di internasional. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Mendeley. Oke, ini adalah tampilan awal. Nah, proses downloadnya memang kita harus masuk ke webnya Mendeley untuk kita proses download. Ya, Pak, itu nanti di dalam proses Mendeley ini, coba saya bukakan aja ya. Di Mendeley-nya ini. Untuk teman-teman yang di Zoom ini, apakah semuanya sudah download Mendeley atau belum? Sudah, Pak. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Ada yang bingung? Belum. Iya, melatih iya. Sebentar, ini kalau kita masuk ke webnya Mendeley. Nah, ini ya. Oke, bisa tinggal usah deh. Nah, ini ya. Ini ada beberapa pilihan sih sebenarnya di sini. Ini OS Mac yang pakai laptop gambar Apple tuh, Growa. Yang satunya pakai Linux. Nah, kalau Windows tinggal klik ini aja. Oke, kita balik lagi ke PPT. Oke. Nah, ini adalah proses instalasinya. Oke. Ini adalah proses instalasinya. Nah, di proses ini biasanya kalau yang di desktop dan lain sebagainya kan kita harus nanti setelah kita download, kita harus masukkan email dan password. Tapi sebelum kita masuk ke sini harus terdaftar di login yang di web dulu. Oke. Nah, ini adalah punya saya. Oke, saya punya dua Mendeley. Yang satu ini memang saya buka passwordnya ya. Ini memang untuk uji coba, ya. Oke. Ini adalah caranya, mungkin teman-teman kalau sudah download mungkin sudah tahu. Nah, proses untuk kita Mendeley ini akan nanti masuk ke email kita untuk masuk sebagai konfirmasi bahwasanya kita telah mendaftar Mendeley. Nah, Mendeley ini memang publishernya punyanya Elsevier memang. Oke. Nah, ini proses langkah ketiganya. Nah, di sini ya, saudara di tahapan berikutnya ini saudara diminta untuk memilih. Nah, ini kalau kami adalah lecturer ya, dosen, maka kami akan memilihnya di dosen. Kalau Mbak dan Mas nanti student. Ya, student kan ada banyak nih, ada PhD, bachelor, doktor dan lain sebagainya. Itu tinggal milih aja. Oke. Terus ketiganya, nah di file studinya, nah ini disesuaikan dengan disiplin ilmu Mbak dan Mas semua. Kalau Mbak Mas semua ini ilkom, nanti di sini ada pilihannya. Oke. Poin keempat, nah maka kita lakukan proses selanjutnya, continue. Nah, ini adalah tahapan awal kosong blong ya, ketika kita belum punya penelitian yang sama sekali di input di Mendeley. Ini kosong blong. Oke.
Nah, ini setelah saya masukkan. Oke, saya bukakan Mendeley saya. Oke. Sebentar. Nah, ini adalah Mendeley saya. Oke. Nah, ini ya Mbak Mas semua, ini adalah Mendeley saya yang sudah saya gunakan beberapa tahun lalu sampai hari ini. Nah, di sini saya juga punya folder. Nah, ini saya coba buat folder. Nah, all dokumennya ini semua. Pak, bagaimana proses input dan lain sebagainya? Kita kembali lagi di sini. Oke. Nah, ini kalau sudah ke input ya. Nah, setelah nanti Mbak dan Mas sudah terintegrasi atau sudah konfirmasi lewat email tadi, maka kita bisa masukkan atau sign in ke Mendeley yang di desktop. Oke. Nah, nanti ini prosesnya Mendeley desktop. Nah, ini proses awal ketika kita akan melakukan atau pemindahan file ya, atau jurnal empiris atau e-book yang akan kita masukkan di perpustakaan pribadi kita. Nah, kadang begini ya, laptop ini kan memang bermacam-macam. Ada yang support Mendeley, ada yang nggak support. Nah, artinya begini, selama kita punya username dan lain sebagainya, kita pakai laptop siapapun, itu akan pindah dia. Nah, itu bedanya. Itu akan pindah ke bawah. Itu hebatnya. Cuman begini, kalau kita meneliti di Mendeley ini, jeleknya begini. Per bab itu tidak bisa, kadang-kadang kan nulisnya begini ya mahasiswa ya. Bab 1, terus bab 2 sendiri, bab 3 sendiri. Nah, kalau di Mendeley itu jadi satu bab. Satu bab. Mulai bab 1 sampai terakhir itu menjadi satu bagian, sehingga daftar pustakanya ngurut nanti. Nah, kalau dipindah-pindahkan atau dipisahkan, maka proses Mendeley ini akan banyak nanti, gitu loh. Loh, nanti dipindah, disatukan gimana Pak? Bisa disatukan kembali, tapi nanti kita harus ngecekin satu-satu lagi daftar pustakanya. Oke, itu nanti ya. Ini proses kita import data. Oke, nah kalau di sini memang file ini diunduh, ditampilkan ulang sebelum disimpan di library-nya. Oke. Ini teknis banget. Nah, ini adalah yang saya tampilkan tadi. Semua bisa di sini. Oke. Untuk proses kita masukkan ke Mendeley begini ya. Biasanya nanti kita itu bisa lewat ke ini add ini ya, bisa lewat ke sini atau di drag langsung. Oke, bentar. Nah, ini adalah proses mengoperasikan Mendeley-nya. Oke. Nah, ini kalau kita mau buat satu folder. Nah, biasanya kan mahasiswa S1 itu kalau buat Mendeley kan dibikin folder sendiri ya, script suite atau Bismillah skripsi, misalnya begitu ya. Nah, dia bikin folder sendiri. Nah, kalau Waalaikumsalam. Nah, kalau bagi saya, karena saya butuh itu, saya tidak bikin banyak folder kecuali memang penting banget. Oke, ini adalah caranya kita bikin folder. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, ini kan kalau kita mau masukkan tadi ya di folder ya, kita tinggal add. Nah, oke, sampai sini dulu. Ini mau saya coba tutorialnya langsung lewat web. Karena kalau lewat sini aja, mahasiswa ini pasti jenuh banget. Oke, saya coba lewat web. Saya share langsung tutorialnya di sini. Oke. Lewat Mendeley ya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang sedang menghadap ke, maksudnya sudah bisa. Ya, boleh share screen, bener Bu. Oke.
Atau kadang-kadang yang kesulitan boleh share screen, gimana caranya? Ayo, kita coba diskusi deh. Ada yang sudah buka Mendeley? Ada yang sudah buka Mendeley? Boleh share screen yuk. Sepertinya belum download. Silakan teman-teman sambil nanti kalau ada kesulitan, mumpung ada Pak Dedi, kita tanyakan. Monggo di share screen Pak Dedi dulu, teman-teman mengikuti gitu Bapak ya. Oke, nah ini kalau kebetulan kan Mendeley saya udah jadi nih ya. Mendeley saya udah jadi. Nah ini biasanya ada dua hal yang dilakukan oleh mahasiswa. Kebetulan tadi saya sudah download ya. Sudah download. Ya ini ya. Oke. Coba kalau kita mau menambahkan file. Nah di sini ada add file, folder, which folder, atau entry manual. Nah biasanya saya lebih suka entry manual. Kenapa? Entry manual ini lebih detail. Nah sini ya. Ini ada detailnya. Dia bisa masuk book dan case dan lain sebagainya. Nah kalau di draft, resikonya adalah bisa jadi data-data yang di sana ini tidak sama dengan Mendeley, rusak. Saya sering kok download jurnal internasional, ketika saya drag langsung, saya tarik langsung ke sini, berantakan. Bahasanya jadi bahasa Mandarin. Jadi tulisannya itu bukan alfabet yang seperti yang muncul di layar ini, tapi jadi pinyin. Waduh, susah banget. Nah ini coba add file ya. Nyalain. Nah ini ya, jadi saya download buku ini punya Koso. Nah, oke. Nah ini adalah proses di mana saya menambahkan buku ya untuk perpustakaan. Nah di sini kan nggak muncul nih. Nah ini kan muncul ya. Nah nih kebetulan ini pas. Nah kalau kita mau lihat diklik 2 kali aja. Nah ini bukunya. Nah di sini tapi dia masuknya ke jurnal. Ya kan? Nah, maksudnya ke jurnal, bagaimana merevisinya, Pak? Nah, ini sebenarnya kan masuk ke book, tinggal ganti book aja. Ya kan? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita tahu. Jadi nanti ketika kita punya Mendeley, jangan sampai kita nggak ngerti ini masuk apa ya, buku dan lain sebagainya. Karena apa? Ketika nanti kita melakukan proses sitasi, ya, itu bisa jadi tidak muncul halamannya. Nah, sehingga kita nanti harus bisa menerjemahkan, karena ya sebentar, Bu Vika, nyuntuko Bu Vika. Untuk dosen-dosen ini apakah sudah banyak yang memahami tentang Mendeley, Bu Vika? Ya, sebagian besar sudah, Bapak. Oh, gitu. Kalau sebagian besar sudah, berarti ketika nanti tidak ada halamannya kan, beliau tidak pernah mempermasalahkan itu. Takutnya kan kayak di fakultas lain itu ada yang loh ini kok nggak ada halamannya ya, ini jurnal atau apa. Nah itu menjadi problem gitu. Kalau tidak tersinkron antara mahasiswa diajarin kayak begini, ternyata dosennya tidak banyak menguasai ini. Nah nanti jadi ada problem. Nah oke. Jadi memang ada kemungkinan begitu kita sitasi ini apa otomatis dari Mendeley, ada kemungkinan halamannya tidak tercantum ya, Mas? Nggih. Itu kemungkinan besar begitu, Bu. Jadi banyak sekali yang muncul hanyalah nama dan tahun. Nah, maka kembali lagi di sini. Nah, ini saya tutup dulu ya. Nah, oke. Nah, oke, ini benar prosesnya. Nah, sekarang coba kita lakukan proses draft. Nah, ini kan saya lagi download tadi. Oh, sorry, maaf. Nah, ini saya coba draft. Nah, ini masih saya coba draft, dia masih jalan. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau istilahnya gimana ya caranya untuk menambahkan jurnalnya. Kalau malas tinggal di draft. Tapi resikonya adalah data yang detail ini nanti bisa tidak sesuai. Nah, jalannya adalah teman-teman harus merubah ini secara manual. Nah, ini kayak ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Nah,
Ini saya download di Freebook Slide. Nah, cuman detailnya nggak ada kan? Nah, ini bermasalah. Nanti ketika kita citasi, ini authornya siapa, punyanya siapa, ini bermasalah. Maka di sini harus kita ganti judulnya apa. Nah di sini ya kita ganti. Nah, manajemen information system. Nah, oke. Nah, authornya siapa? Ya, authornya yaitu James. Oke, nah ini tahunnya, maka kita harus baca dulu di sini, Mbak Mas. Nah, ini tahun berapa buku ini? Nah, untuk melihat tahunnya, biasanya di sini ada. Nah, ini di sini. Ini tahunnya sudah juga 93 ya. Ini kita tinggal lihat tahunnya. Harusnya di sini muncul. Oh, ini, maaf. Nah, ini adalah copyright terakhirnya adalah 2011. Maka tahunnya di sini 2011. Nah, ini ya, Mbak Mas, bentar saya coba tandai ya di sini ya. Nah, ini adalah tahunnya. Nah, nih. Oke, kelihatan nggak yang saya kotakin merah tuh ya? Nah, ya, maka di sini kan, jadi kita memang harus baca, Mbak. Kalau memang mau ngedraft itu kita harus baca detailnya seperti apa, supaya nanti apa? Ketika proses kita menuliskan atau mensitasi itu tidak hilang identitas. Ini punya bukunya siapa, tentang apa, tahun berapa, page berapa. Nah, kalau saya buku, saya biasanya adalah langsung saya tulis di sini. Ya, ini bukunya mulai halaman berapa? Saya langsung tulis di sini. Sebentar. Saya tulis mulai halaman awal biasanya. Ini enggak kelihatan di semua bukunya ya. Nah, ini anggaplah 1 sampai 1500. Nah, ini saya tulis di sini. Nah, ada dua kemungkinan lagi. Ada yang menuliskan halaman yang dibutuhkan saja supaya nggak hilang, boleh, itu juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, jadi itulah proses ketika kita belajar untuk memasukkan data di Mendeley. Sebenarnya ini gampang banget kok. Yes, ini belum masuk ke bagaimana kita mengintegrasikan dengan Word yang kita punya, belum. Ini masih input data yang dibutuhkan untuk penelitian kita. Belum nanti kita citasinya seperti apa, belum. Oke. Nah, sampai sini kalau yang sudah punya Mendeley apakah pernah mencoba? Pak, saya mau bertanya. Iya, monggo Mbak Grace. Oke, jadi saya tuh udah pakai Mendeley, Pak. Dan saya beberapa waktu ini tuh Mendeley saya tuh kayak error gitu loh, Pak. Jadi saya kan mau masukin file yang sudah saya kumpulkan tadi di Mendeley itu dan mau masukin dia ke daftar pustaka. Dan daftar pustakanya itu jadi double gitu, Pak. Itu coba share screen dong, share screen aja yuk. Kita selesaikan yuk. Saya lagi nggak buka laptop sih, Pak. Oh, saya lagi buka laptop. Iya. Ini Mbak Grace, nanti kalau ada waktu, kapan deh di perpustakaan nanti coba saya bantu untuk menangani kasus yang seperti itu ya. Oke. Selain Mbak Grace ada lagi yang ada kasus? Oh Pak, apakah Mendeley sama dengan reference yang di managed search kah, Pak? Sebenarnya begini ya, kalau yang di managed search itu sebenarnya memiliki kemiripan. Sebenarnya memiliki kemiripan aja. Tapi kalau di Mendeley ini kan apa ya? Istilahnya lebih mudah atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada satu lagi namanya EndNote atau apa ya? Saya lupa. Itu berbayar. Nah, kalau Mendeley ini dibuat memang tidak berbayar untuk mahasiswa, gitu loh. Nah, ada kalanya juga malas download, Pak.
linknya aja, itu sebenarnya bisa. Cuman kembali lagi, ketika kita berhadapan dengan beberapa dosen yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, mana buktinya? Nah, kita bisa tunjukkan, oh ini loh Bu, Mendeley saya, ini loh penelitian saya sudah saya masukkan di sini. Nah, itu jauh lebih kita punya etika dalam sebuah penelitian dan berkomunikasi dengan dosen kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada. Oke. Pak, izin bertanya, perbedaan book, jurnal, DLL itu seperti apa ya? Oke, ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi gini, jurnal itu adalah karya ilmiah, ya, yang diteliti oleh beberapa orang, karya ilmiah, ya itu jurnal. Kalau book itu adalah buku referensi yang dibuat acuan untuk kita menuliskan di bab 2, yaitu landasan teoritis. Nah, itu buku, biasanya di situ. Nah, ada juga yang mengutip di jurnal. Itu bedanya, Mas ya. Mbak Anissa ya. Jadi, Pak, buku saya ini nggak ada e-booknya, Pak. Ya, apa caranya? Ya sudah, kita entry manual. Sebentar, gini cara entry manualnya. Oke. Nah, ini ya. Di pojok ini, di bawahnya file ini. Ya, kita klik. Nah, ini entry manual. Oke. Nah, di proses entry manual ini kan ada ya buku-buku di Indonesia ini kan memang tidak banyak yang punya e-book, tidak banyak memang yang punya e-book. Nah, sehingga kita harus mengentry manual. Nah, ini book. Oke, tinggal nanti judulnya apa. Nah, anggaplah di sini komunikasi Nah, authornya siapa? Nah, ini tinggal tulis. Tahunnya berapa? Page-nya berapa? Nah, abstrak dikosongin. Nah, dia diterbitkan di mana? Di kota apa? Edisi keberapa? Editornya siapa? Publishernya siapa? Nah, kita tinggal tulis di sini. Oke. Nah, sama dengan jurnal. Pak, jurnalnya itu jurnal berbahasa asing, tapi tidak bisa di-download. Bagaimana nggih, Pak? Kita lihat aja. Kalau memang tidak bisa di-download, kita langsung bisa copy paste abstraknya. Selama abstraknya itu bisa kebuka. Ya sama, kembali lagi di sini. Karena apa? Proses pemilihan di tipe ini itu beda nanti di konten. Nah, kalau artikel, nah ini kan muncul beda. Tadi coba bisa dibedakan ya antara book ya dan artikel. Oke, nanti artikel mana ya? Jurnal. Nah, nih. Nah, kalau Mbak Mas kesulitan, semisal nggak bisa di-download, Pak, masukin aja abstraknya di sini. Nah, tinggal kita menyampaikan ke Bapak Ibu dosen, ya kan? Bu, Pak, mohon maaf, saya punya jurnal, tapi tidak bisa di-download. Loh, caramu ya apa, Mbak Mas? Itu, Bu, saya tinggal copy-paste abstraknya. Nah, jurnalnya diterbitkan di mana? Pasti ada kok. Tahunnya bagaimana? Oke, sebentar. Ini coba saya stop screen untuk kita lihat jurnal yang nggak bisa di-download ya. Sebentar, saya tak buka web dulu. Nah, ini ya, sudah saya coba buka di sini. Nah, di sini. Bentar. Nah, ini kan ada banyak. Kalau yang open access, ya itu biasanya ada download PDF-nya gini. Nah, kalau yang enggak, nah, ini kita lihat di sini. Nah, ini coba lihat di sini. Nah, ini kan sudah ada, toh, Mbak Mas. Jurnalnya berapa? Ini ya, Journal of Business Research. November tahun 2000, volume 50, isunya berapa dan bagaimana. Nah, tinggal kita klik aja nanti di sini. Pasti keluar dia abstraknya. Nah, ini biasanya berbayar yang kayak begini nih. Nah, ini jurnal berbayar nih. Oke, nah ini kan di samping sebelah kanan ini ada tulisannya purchase, harus bayar.
Nah, kita tinggal copy aja abstraknya, kita masukkan ke Mendeley tadi, di abstrak tadi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum ya? Ya wis. Ini rumahnya panjang kalau Mendeley. Oke. Nah, terus saya lanjutkan ke materi. Nah, ini proses menjalankan Mendeley tadi sudah saya jelaskan bagaimana proses pengisinya. Ya. Nah, ini kelihatan tadi. Nah, ya. Web importer tadi yang disampaikan. Nah, terus, ini masuk bagaimana ke Microsoft Word-nya. Nah, nih. Nah, ini kalau kita masuk ke Microsoft Word-nya. Bagaimana? Nah, ini adalah kita install dulu ya. Nih, di Word plugin-nya. Oke, nanti di Word itu akan muncul gini, sebentar. Nah, nih di Word itu akan muncul begini nanti. Nah, nih di poin yang ketiga ini akan muncul di referensinya akan muncul seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini nanti di Word-nya. Oke, sebentar. Saya buka Word saya aja, biar nanti nggak bingung. Nah, ini ya Mbak Mas. Saya coba untuk pindahkan di sini dulu. Nih ya, di reference ya ini. Nih. Nah, ini yang saya kotakin ini punya Mendeley semua. Nih. Nah, nih. Kayak. Nah, jadi bagaimana kita menuliskan tadi untuk mensitasi sebuah jurnal atau karya ilmiah orang lain yang dimasukkan kita. Oke. Nah, kita balik lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi kalau belum diintegrasikan ke Word, maka Mbak Mas tidak bisa melakukan proses citasi secara otomatis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau datanya nggak ada, ya nggak bisa disitasikan. Nah, itu yang menjadi kendala. Kadang-kadang kan kita bertanya begini, loh Pak, punya saya ini kok nggak bisa citasi ya? Kenapa? Saya sudah ngetik. Lah datanya ada nggak di Mendeley? Nah, kalau nggak ada, ya berarti kita cari dulu datanya. Untuk dimasukkan dulu ke Mendeley gitu loh. Kok ribet ya Pak? Bukan ribet, tapi tahapannya harus kita lalui dari awal dulu. Kita butuhnya apa sih? Kita masukkan. Atau di saat kita menulis, oh ini saya butuh. Kita baca buku nih di perpustakaan. Ini buku apa? Langsung masukkan, inputkan ke Mendeley. Oh bukunya halaman ini sekian, penelitinya sekian. Oke. Nah sampai hari ini itu kalau kita menulis ya, buku itu minimal 10 tahun dari dimana teman-teman Mbak Mas ini meneliti, kecuali buku itu tidak terbit lagi. Nah, kecuali buku itu tidak terbit lagi. Ya memang ada banyak sih beberapa buku yang tidak terbit lagi, tapi selama ada referensi yang terbaru, maka gunakan yang terbaru. Karena keadaan dan masanya sudah berbeda. Oke, coba kita balik lagi ke materi ya. Nah ini tadi kita sudah masukkan ke Mendeley. Nah ini mulai kita melakukan citasi ya. Nah ini kalau ini langsung saya praktekkan aja di sini. Oke, kita praktekkan di Word-nya. Nah, ini saya sedang menulis. Nah, bagaimana kita mencitasinya? Ini coba saya ngambil sebuah penelitian punyanya Cahyono. Ini ya.
Anggaplah saya lagi menuliskan ini. Pendidikan merupakan penopang peningkat sumber daya manusia untuk bla 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 bla, ya kan? Nah, ini dari siapa? Nah, kita tinggal insert citation, ya. Nah, kita masukkan di sini namanya. Oke. Nah, sudah keluar. Nah, kalau di sini kita sudah keluar nih, ini punya siapa? Mbak Mas nggak usah risau. Ya, nggak usah risau. Artinya, Bapak daftar pustakanya bagaimana? Ya, kita tinggal tulis saja daftar pustaka. Daftar pustaka. Jadi, biasakan setiap bab itu ada daftar pustakanya. Biasakan demikian. Nah, oke. Di sini kita tinggal blok. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini juga kita udah tata. Nah, terus kembali lagi ke reference. Ya. Bagaimana insert bibliografinya? Baik, sudah selesai. Jadilah satu daftar pustaka yang sudah kita kutip dari Tri Purnomo. Nah, Pak, dosennya nggak mau stylenya begitu, stylenya harus pakai Harvard. Nah, kita tinggal lihat di sini, ada style, kita klik di sini. Nah, ini ada Harvard dan lain sebagainya. Ini akan berubah otomatis. Nah, Pak, nggak mau Pak, maunya pakai IEE. Nah, kita tinggal aja gini. Nah, ini tinggal ganti. Jadi ini pun tidak bisa dibohongin. Jadi biasanya ada mahasiswa yang malas pakai Mendeley, terus pakai manual begini. Ini lo diklik begini lo udah keblok semua. Jadi dosen nggak bisa dibohongin gara-gara saya sudah pakai Mendeley. Mana buktinya? Tinggal diklik aja begini lo udah ngeblok. Nah, jadi biasakan jujur. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Nah, ini kalau nanti dibuktikan sama dosennya ternyata Mbak Mas nggak menggunakan, siapa yang malu? Nah, trust kita akhirnya turun deh di dosen. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada lagi. Selain untuk daftar pustaka, apakah Mendeley bisa dijadikan dasar penelitian terdahulu, Pak? Ini pertanyaan yang dulu pernah saya dapat ya. Ini dosen yang tanya dulu. Gini, kalau yang namanya penelitian, bukan Mendeley ini hanya untuk daftar pustaka, tapi untuk dasar sebuah riset ya. Sebuah riset ya, penelitian terdahulu, yuk kita melihat di portal Garuda tadi, di portal Garuda, ScienceDirect. Nah, sesuai dengan apa variabel yang mau kita teliti, kita masukkan ke Mendeley. Artinya kembali lagi saya tekankan, Mendeley ini adalah perpustakaan pribadi kita, untuk penelitian kita. Kalau untuk kita mapping jurnal dan lain sebagainya, tempatnya bukan di Mendeley. Nah, tapi di Mendeley itu kita sudah melakukan pemetaan data, yaitu apa? Ini punya saya, yang saya butuhkan untuk penelitian saya. Nah, itu di Mendeley. Gitu loh. Jadi, hanya untuk proses citasi ya, Mbak. Nah, kalau untuk dasar penelitian terdahulu, kembali lagi, ya kita harus banyak baca di portal Garuda, di ScienceDirect, di Emerald, di beberapa jurnal itu. Ya kita harus baca. Apakah ini relevan dengan penelitian saya? Nah, keywordnya apa sih penelitianmu? Masukkan seperti yang saya contohkan tadi. Oke, kalau memang masih bingung, karena ini waktunya kurang 5 menit lagi. Kalau masih bingung, begini deh. Saya izin Bu Vika. Kalau memang nanti masih bingung, kita bisa diskusi di perpustakaan terkait hal ini. Gitu. Nanti coba saya matur ke Pak Bambang juga untuk teman-teman Ilkom, kalau mau diskusi monggo. Artinya protokol COVID masuk perpustakaan kita jalankan, ya kita jalankan, dan juga jangan terlalu banyak. Nah, nanti terlalu banyak nanti resiko juga. Ya mungkin nanti saya coba matur ke Pak Bambang, maksimal kita pakai gelombang 5 atau 10 orang dulu. Kita untuk belajar, monggo, enggak apa-apa. Nah, artinya apa? Ini proses belajar kok. Di masa yang seperti ini memang kami di perpustakaan memberikan bantuan ke teman-teman yang kesulitan untuk belajar tentang Mendeley, citasi jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini memang program yang mau kita godok di perpustakaan untuk membantu teman-teman mahasiswa. Ya memang awal mula untuk program yang perpustakaan ini, itu idenya itu dari Ilkom, dari Bu Vika. Nah, ini adalah wacana kita yang mau kita bentuk
ya untuk menampung teman-teman yang kesulitan, itu baik mahasiswa ataupun dosen. Nanti ada saya, ada Mbak Imas, ada Mas Dian nanti. Jam operasionalnya kampus kenapa sampai jam 12 ya Pak? Nah itu bisa tanyakan ke rektor ya, jangan tanyakan ke saya ya Mas ya. Artinya perpustakaan sampai hari ini, sampai detik ini ya, itu sampai 1:30. Nah, mungkin kalau mau teman-teman mau belajar, boleh deh datang pagi, nanti bisa janjian dengan saya, atau matur dulu ke Bu Wika, Bu, saya izin ke perpustakaan untuk ketemu dengan Mas Dedi, atau Mbak Imas, boleh silakan. Oke, itu Bu Wika yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita bisa diskusi, dan nanti saya kirimkan videonya lewat link, Bu Wika. Baik, terima kasih Pak Dedi. Walaupun belum sepenuhnya seperti workshop seharusnya, karena memang tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman sudah mendapatkan gambaran. Jadi perlu saya ulangi lagi bahwa memang teknik citasi secara otomatis itu ada beberapa software. Yang paling umum digunakan adalah Mendeley memang, walaupun mungkin ada beberapa teknik citasi lain, software citasi lain yang juga dikenal dan cukup populer juga. Tapi karena memang tidak ada kewajiban ya Pak Dedi, maksudnya tidak ada semacam keharusan gitu dari universitas untuk menggunakan software tertentu, tapi dilihat dari teknis pengoperasiannya memang yang paling simple sepertinya adalah Mendeley. Nah, memang saya juga perlu menyampaikan kepada Pak Bambang, Pak Dedi dan teman-teman di perpustakaan bahwa sejauh ini yang masih menjadi concern gitu, masih menjadi kegelisahan kami di Prodi adalah karena banyak skripsi ini, tapi di daftar pustakanya link Blogspot, link Wikipedia gitu ya. Jadi kami merasa wah ini tampaknya memang harus dari awal sebelum teman-teman skripsinya jadi. Jadi kalau semester-semester sebelumnya kan justru hampir selesai baru kita bicara tentang Mendeley ya Pak. Nah mulai semester ini justru di awal-awal kita sama-sama belajar sehingga mudah-mudahan membantu teman-teman untuk memudahkan untuk mencari untuk melakukan citasi. Dan seperti disampaikan Pak Dedi tadi, ini bukan untuk mencari penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu beda lagi rujukannya, bisa ke Sinta atau portal Garuda gitu ya. Kalau Sinta mungkin tidak terlalu Sinta itu juga link yang disediakan oleh Ristek Dikti untuk penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh dosen. Jadi teman-teman nanti silakan diikuti lagi video yang akan di-share oleh Pak Dedi ataupun juga rekaman yang akan di-share oleh Mas Adit, sehingga teman-teman tidak kebingungan web ini buat apa, web itu buat apa gitu. Karena kita ini kan sekarang benar-benar berada di cyber society ya Pak Dedi, semua informasi ada di genggaman, tapi kalau salah alamat juga nggak nemu gitu. Nah itu mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama-sama. Kami di program studi dosen-dosen juga dalam proses belajar seperti Anda juga. Jadi kita saling melengkapi supaya apa? Tujuannya hanya satu, supaya kita menghasilkan karya tulis yang benar-benar berintegritas. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya. Kemudian juga untuk Pak Bambang selaku Kepala Perpustakaan Untak Surabaya dan Mbak Imas yang sudah banyak membantu. Terima kasih teman-teman. Jangan segan-segan untuk berdiskusi di grup WA gitu ya, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu. Demikian untuk workshop sore hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang serba awal ini tadi mungkin masih ada juga yang kebingungan, tapi sudah mulai mencerahkan bagi kita yang sedang mengerjakan skripsi. Terima kasih, selamat berbuka puasa.
Belum ya, nanti tunggu adzan dulu, jangan ini ditutup terus langsung buka. Selamat menantikan saatnya buka puasa untuk daerah Surabaya dan sekitarnya dan daerah tempat tinggal Anda. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu, mungkin Mas Adit bisa membantu. Silakan di-on-kan kameranya.